Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin ala alihi wa sahbihi. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurquna wahyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najiki arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadal mursalin ahmal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waftah lana baba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du faqad qala al-imam al-arif billah Al-Syaikh Ibn Ati al-Sakandari thumma syarih al-imam Ibnu Abbad rahimahullah ta'ala nafana bihima wa ada alina barakatihima wa asrarihima bi akhfid dari amin. Qala rahimahullah radhi anhu qala ba'tulib al-Makki radhiyallahu anhu. Mana putih? Ya? Benar. Wa fil khabari qala Ibnu Thalib al-Makki dawu sapa al-Imam Abu Thalib al-Makki pemilik kitab Qutul Qulub yang banyak sekali dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Radhiyallahu anhu wa adarru mabtuliya bil abdu wa adkhalahu wa a'malahu fi halakihi wa asyadduhu li hajbihi wa ibadi du'ful yakin. Wa adarru ma tulim bahayani perkara. Wa adarru ma utailui bahayai perkara ubtulia kang den coba bi iklan ma sapa abdu siji kaula. Wa adkhala lan ngelbuaken apa mahu ing alabdu wa adkhala lan ngelbuaken apa mahu ing abdu wa a'mala lan ngerjaaken apa mahu ing alabdu ngerjaaken fi halaki indal merusai alabdu fi halaki indal merusai alabdu wa asyadda lan bangetaken apa mahu ing abdu li hajbihi maring den aling-alinge abdu li hajbi maring oleh den aling-alingi abdu wa ibadi lan oleh den doakene abdu iku du'ful yakinihi apese keyakinane abdu iku du'fu yakinihi apese keyakinane abdu apes keyakinane lima maring perkara wa ida kang den janjeni sapa abdu bayani mamil ghaib sangka janji-janji ghaib mil ghaib sangka janjine Allah kang ghaib janji swarga janji macam-macam kehidupan yang thayyibah wa tu idalan den ancam wa tu idalan den ancam sapa aling abdu bisyahadati kelawan dan sakseni lima wa adamil lima wa idamil ghaib wa tubu idalan den ancam aling sa apa bisyahadati kelan den sakseni aling ngatasi abdu apa bisyahadati kelan den sakseni semua perbuatannya. Wa quwwatul yakini utai kekuatan keyakinan. Wa quwwatul yakini utai kekuatan keyakinan iku aslun dadi asal dadi pokok. Iku aslu kuli amalin dadi pokok saben-saben amal. Iku aslu kuli amalin dadi pokok saben amal sholihin kang soleh. Padahal itu modal dasar. Wa qala al-dawu sapa ba'du hadits dhaifas tengah ikilah golongan minal arifin
Kultu ngucap ingsun libadil abdali maring setengah para wali abdal. Kultu ngucap ingsun libadil abdali maring setengah wali abdal. Al mungkoti ina kang padha jungkung sapa ba'dil abdal. Al mungkoti ina kang padha jungkung mutus urusan dunia. Artinya jungkung ilallahi maring Allah. Semua urusan dunia diputus hanya jungkung pada Allah. Pertanyaan ingsun, kaifa at-tariq ila tahqiq wal wusul ilal haqqi? Kaifa kahal kados pundi? At-tariqu taidalane ila tahqiq maring nyatakaken barang gaib, janji-janji gaib. Wal wusulan tumeka nyambung wal wusul tumeka nyambung ilal haqqi maring Allah kang hak. Wusul ilallah. Qala jab sapa ba'dul abdal. Qala jab sapa abdal la tandur aja ningali sira ilal makhlukat maring makhluk. Jok kaken pengalaman. Jangan banyak pemandangan. Apalagi kebun binatang madakno rupa. Ingin tahu macam-macamnya makhluk. Ilal makhlukati maring pira makhluk fa innan nadhara mesti ningali. Ini untuk orang yang memang sudah nawaitunya kuat. Kita kan masih setengah-setengah nawaitunya. Si bau-bau. Nawaitu yang bau. Ya. Tapi insya Allah kalau terus kita bina menjadi kuat. La tandur ojo ningali sira ilal makhlukatin makhluk fa innan nadhar sete ningali ilai maring makhlukat iku zulmatun petengi ati. Akhirnya ndak bisa tidur eling itu. Oh, itu apian iki. Oh, masih baik ini lagi. Ini baru keluar. Terus wah, lah ini lebih hangat lagi. Baru ngentas macam-macam pikiran. Akhirnya usul ilallahnya tertutup. Kultu matur ingsun ba'du hadil ta'ifah marang ba'dil abdal. Lah terus pundi la budda ora kena ora apa li gedhe kula la budda ora kena li gedhe kula apa minhum sangka makhlukat. Lah kula niki bermasyarakat. Enggak ada istri, enggak ada anak, balik-balik ngejak tenggene THR, ngejak tenggene kebun binatang. La budali minhum qala jab sapa ba'dul abdal fala tasma' kalamahum. Nek sampean gak iso lepas dari makhluk, dari masyarakat, siji fala tasma' mongko aja ngrungokaken sira kalamahum ing gunemane makhlukat. Ya wis gak apa-apa kumpul tapi jangan didengarkan ucapan. Ojo dilipon hati. Dengarkan tapi jangan dimasuk hati. Kenapa? Fa inna kalmung saya gunemani makhlukat iku koswatun ngatosno ati. Iku koswatun ngatosno. Karena banyak pendapat mempersulit lah. Kalau kita terlalu banyak nerima pendapat itu sulit. Akhirnya hati kuat, keras. Kultum atau ingsun la budali minhum. La buddha ora kena ora likiti kula apa minhum sangka makhlukat. Kula kedah ngrungokaken. Wong kula niki pimpinan mereka. Pimpinan organisasi. Kula niki kedah artinya mendengarkan mereka apapun yang masukan mereka, yang apik, yang elek, yang ruwet. Terus pundi niki Kiai? Qala jab sapa ba'dul abdal fala tu'amilhum. Fala tu'amil mongko aja muamalah. Fala tu'amil mongko aja ngerjani sira hum ing makhlukat sing kayak pendapat macam-macam, tampung saja. Karena kamu ruwet pilihannya. Fa inna mu'amal musen utawi ngerjani atau muamalah sesambungan kelawan makhlukat iku khusranun kerugian wa wahsyatun lan gersah, tidak nyaman. Perasaan ini terganggu terus. Iku khusranun kerugian
wa khosatulan kegersahan, gersah. Kultu matur ingsun, ternyata banyak ini maturnya ini. Ya. Tapi bukan ngetes loh ya, maturnya banyak tapi tidak ngetes. Memang betul-betul pingin diberi petunjuk. Ana baina adzuhurihim. Ana taikula iku baina adzurim indal tengah-tengahe makhlukot. Antara geger-geger makhlukot maksudnya di tengah-tengah. Baina adzurim indal antara piro-piro geger makhlukot ane indal tengah-tengahe makhlukot. La buddha ora kena rali kedhe kula apa min muamalim sangka ngerjani atau nyambung gawe makhlukot. Ndak bisa kula keken ndak bisa ketemu, ndak bisa kumpul mereka, urusan mereka bet sakit kei. Qala jawab sapa ba'dul abdal nek ngono fala taskun ilaihim. Fala taskun mongko aja condong sira ilaihim maring makhlukot, jangan dicondongi. Tugas-tugas, tapi jangan ada kecondongan. Fa inna sukuna musiritai condong ilahi maring makhlukot iku halakatun rusak. Nek kon condong rusak. Lahir ketidakadilan, ketidakjujuran, gawe-gawe, mudahana, riak dan macam-macam. Halakah. Kultu matur ingsun masih ada. Kultu matur ingsun hadihi al-illah wa fi nusatin hadihi la'allahu. Jadi tinggal pilih sampean. Hadi al-illah apa hadihi la'allahu. Sama-sama benar. Hadi utawi iki taskun ilaihim lakhirihi iku al-illah tu penyakit ngene iki penyakit kula. Maksudnya begitu. Hadil ilah ngene iki penyakit kula. Hadi utawi iki muamalah taskun ya sukun ilaihim iku alilat penyakit wa fi nusatin la'allahu ya hadhihi la'allahu kados-kados niki kula niki kados-kados kula condong-condong ngeten niki kados-kados kula saged terpengaruh qala dawuh sapa ba'dul abdal ya hadahi iki ba'dul ini hadi taifah ya hadahi iki ba'du hadi ta'ifah. Tandur ilal la'ibin. Tanduru ilal la'ibin wa tasma'u kalamal jahilin. Tanduru ningali sira ilal la'ibin maring wong kang padha dolanan. Jadi hidup di dunia ini kalau kita ndak tahu tugas sama dengan bermain-main kita ini. Wa tasma'u lan ngrungokno sira kalamal jahilin ing dawe ing ucapan wong kang bodho-bodho. Ya, orang yang tidak marifat pada Allah itu jahilin. Waktu amilulan nyambung gawini sira al-battalin ing wong kang pengangguran. Mestinya dia ibadah mengisi waktunya untuk zikir ingat pada Allah. Banyak dijual hanya untuk kesenangan. Wataskunu lan condong sira ilal halikin maring wong kang pada rusak. Waturitu lan ngarepno sira antajida yen to nemu sira halawatul taati ing manise taat wa qalbuka hali utai ati ira iku ma'a ghairillahi sertane liyane Gusti Allah Azza wa Jalla. Haihata atau banget biasanya disebut 2 kali kadang 3 kali untuk takkid haihata tapi punya saya cuma 1 haihata atau banget tidak bisa hadza utawi iki tanduru ilal la'ibin ila akhirih. Hada utai tanduru ilal la'ibin ila akhirih la yakunu ora bakal ono apa hada abadun ndak bisa. Ndak akan naik kelas kamu. Hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat salikin salikat muridin muridat sepuh bini sepuh aji sepuh para pemirsa streaming TV 9 dan yang lainnya iman berada musyarikin musyarikat rahimakumullah jami'an. Bertubi-tubi kita diingatkan agar kita tahu diri, tahu sebetulnya untuk apa kita ini diciptakan di dunia.
Karena memang sejak kita lahir sudah ada bahan-bahan yang menjadikan kita ini lupa pada tujuan. Lupa pada tujuan sejak kita begitu mengenal dunia, apalagi sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun sampai terus menikmati itu semua, tentu yang namanya lupa tujuan kita diciptakan, ini betul-betul sudah karat mengkarat. Karatnya sudah berlapis-lapis. Untuk mengikis karat-karat itu tentu perlu ada tadzkirah, tausiyah, mau'idhah yang terus bertubi-tubi. Termasuk dauhnya kitab Al-Hikam, terutama syarahnya Imam Ibnu Abbad yang panjang lebar. Ya, yang panjang lebar, yang menerangkan tentang uzlah. Yang ditawarkan beliau uzlah bukan sekadar uzlah yang menjauh, tidak kumpul dengan masyarakat. Tapi uzlah yang dengan tafakkur atau dengan fikrah. Karena fikrah itulah sebetulnya menguatkan iman dan keyakinan kita. Uzlah itu hanya sarananya memperoleh fikrah itu tadi. Artinya fikrah menempati pada tempatnya. Karena lebih mudah kalau kita sedang nyepi, tidak banyak keributan, tidak banyak masalah, maka fikrah ini akan jalan dengan baik. Inti ini semua harus kita ketahui, model-model seperti ini adalah uzlatul mubtadi'in atau uzlahnya pemula, salikin salikat. Ya harus seperti itu. Kita saja kepingin jadi orang mulia di kemudian hari kan mulai kecil sudah dimasukkan sekolah, di bawah balita itu ada PAUD ya, lalu TK, itu udah enak sebetulnya, ya. Jadi mengurangi masa kanak-kanaknya, masa remajanya sampai perguruan tinggi sudah godol S2 masih lagi nambah sampai itu sebetulnya enggak enak sebetulnya. Tapi dia tahu karena ini kepentingan masa depan. Ya, lah masa depan itu ada dua, ada masa depan jangka pendek ya di dunia ini agar hidupnya nanti, keturunannya nanti ya 7 turunan bisa rileks hidupnya enggak. Lah, masa depan yang panjang adalah kehidupan di akhirat, kehidupan abadi. Nah, kita lupa, sering ketipu-tipu, mestinya kita ini banyak mencari bekal untuk kehidupan panjang, masa depan panjang itu, tapi selalu terhalangi, bahkan membelok untuk kehidupan yang sementara, kehidupan yang jangka pendek ini. Oleh karena itu, panjang lebar pengajian 3 kali ini belum habis keterangan tentang masalah uzlah ini. Ya, tentang masalah uzlah. Oleh karena itu, kita tidak bosan-bosannya mendengarkan, mungkin kemarin lupa, ya begitu ngaji semangat keluar lupa, ngaji lagi semangat lagi keluar lupa, tapi lama-lama nyendel juga. Lama-lama itu ada yang nyendel juga. Ya pengalaman lah, seperti saya begini kan. Punya pengalaman seperti itu. Jadi lama-lama nyendel juga. Oleh karena itu, seperti tadi sebuah dawuh, riwayat yang kita baca, yakni tentang masalah uzlah,
Mana ini tadi ya? Riwayat dari cerita dari seseorang ba'du hadits ta'ifah, orang yang minal muridin wassalikin, ketemu dengan ba'dul abdal. Kita tahu wali abdal yang terkenal itu, yang dirinya bisa ada di mana-mana. Dirinya bisa ada di mana-mana. Beliau bertanya kepada Ba'dil Abdal, bagaimana cara, metode, jalan menuju untuk mentahkikkan masalah ini, untuk kita betul-betul ingat kuat tujuan dan diciptakannya kita di dunia ini. Sehingga kita betul usul ilallah, usul ilal haq. Seorang abdal karena punya pengalaman, maka di antara pengalamannya ditularkan. Kalau kamu ingin usul secara cepat, ya jangan melihat makhluk. Jangan melihat makhluk. Karena itu pengaruh. Makhluk itu macam-macam. Nah, makhluk itu ya manusia, ya yang lain-lain. Bahkan banyak makhluk-makhluk yang menakjubkan. Allah menjadikan makhluk yang luar biasa. Ya, macam-macamnya. Kita melihat ikan begitu saja. Semua apa makhluk yang ada di darat ada di lautan. Karena yang di darat itu hanya 1/10 makhluk di lautan. Padahal di darat saja macam-macam makhluk bentuknya. Kalau para pencinta binatang-binatang hias misalnya, kan macam-macam. Ayam saja macam-macam. Burung dara saja macam-macam. Dan lain sebagainya. Itu memang ganggu dalam hati kita. Lihat kita. Ya, jadi apa? Ya, inilah makhluk itu. Ini bagian dari contoh yang saya sampaikan itu tadi. Kan maunya itu biar indah, biar pantas gitu ya. Ya kita memang nggak bisa, harus kita ikuti ini aturannya. Ya, tapi ini justru menjadi ilmu tersendiri bagi kita. Jadi ilmu tersendiri bagi kita. Jadi jangan melihat mereka. Nah, saya masih melihat mereka karena saya masih belum sampai ke tingkat ba'du hadits ta'ifah ini. Jadi kita ikuti aturan-aturannya. Ya. Jadi sudah pantas gini ya. Jadi kalau kita terpengaruh dengan makhluk berarti zulmah. Hati ini akan ada titik-titik hitam yang menutup. Yang semula hati ini bagaikan cermin yang bersih, hari ada noda hitam. Lah, petunjuk seperti ini ditanggapi oleh ba'du hadits ta'ifah. Loh, kita masih punya keluarga, punya anak, punya tetangga, punya teman. Tidak bisa kita tidak melihat mereka. Menjawab seperti itu tetap karena seorang mursyid. Mursyid itu harus selalu memberi petunjuk. Tidak boleh putus asaan. Ya, kalau gitu jangan didengarkan ucapan mereka. Ya, pokoknya ucapan-ucapan ini jangan didengar. Artinya jangan mempengaruhi hatimu, lupa pada Allah. Bukan didengarkan lalu diumbar, enggak direken, enggak direken. Tapi jangan menjadi hatimu ini ruwet, kotor, terganggu.
Ya, usulmu, sulukmu ini terganggu kepada Allah. Jangan. Ya dengarkan. Kalau perlu ada pemecahan, ada muskil-muskil yang perlu diselesaikan, selesaikan. Tapi jangan mengganggu yang ini. Karena ini sangat berharga hati ini. Ya, tidak bisa ditukar ya dengan yang lainnya. Kalau hati ini sudah selalu terganggu, terpengaruh dengan ini dan itu, ya dengan yang namanya pendapat, harapan dan lain sebagainya, padahal pendapat itu warra'yu mukhtalif, pendapat itu beda-beda. Tidak bisa pendapat itu ya akan menjadi keras hati ini. Dan seterusnya sampai masalah pada pertanyaan yang terakhir, yaitu jangan kamu condong kepada mereka. Karena condong kepada mereka itu sebuah kehancuran. Quran sendiri telah menyatakan fala tamilu maila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ya, la takunu. Apa itu ayatnya? Ada larangan kita jangan sampai condong kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang jadi itu artinya mengganggu hati. Mengganggu hati. Karena ini sama-sama orang awam, sama-sama umum. Akhirnya karena si ba'du ta'ifah hadi ta'ifah ini orang-orang yang ya sama-sama dengan kita menginginkan kebersihan diri. Wah, ini memang penyakit kami, Kiai. Jawabnya hadil illah, ini penyakit kami memang. Berat sekali. Ya. Akhirnya disimpulkan oleh Ba'dul Abdal ini, disimpulkan ya hada tandur ilal la'ibin wa tasukalamal jahilin wa tu'amil battalin wa tasuk ilal halikin wa turidu an tajidah tatta'a wa qalbuka ma'agharillah hayhata hada la yakunu abada. Kalau kamu masih melihat yang kamu lihat orang yang bermain-main. Maksudnya bermain apa? Orang yang lupa tujuan, lupa mengisi hidupnya dengan ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ternyata banyak waktunya yang kosong. Awal malam sudah dihormatkan pada televisi, dihormatkan pada kesenangan, dijamukan kepada acara-acara yang lain. Yang untuk Allah kapan? Waktu yang kau sodorkan, kau haturkan pada Allah. Sebetulnya masih ada waktu di tengah malam bangun. Ya, tapi tujuannya menghaturkan waktu itu untuk Allah. Banyak orang yang bangun tengah malam hanya sekadar seremonial, ya, tanpa bisa mengambil sir asrornya. Ya. Sir asror. Yang penting itu tafakurnya ini loh. Tafakurnya. Bagaimana begitu kita sadar, waktu kesadaran itu terisi, bukan kosong. Ya. Maksudnya kalau waktu ini tidak digunakan ilallah, untuk Allah, itu bisa diartikan kosong. Makanya di sini al-la'ibin. Al-la'ibin apa? Orang yang bermain-main. Main-main itu apa? Melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya. La'ib itu permainan yang tidak ada faedahnya di dunia. Terutama di akhirat. Kalau lahwun, permainan yang sama sekali. Kalau la'ibun, saya ralat, kalau la'ibun masih ada faedahnya di dunia, tapi tidak ada faedahnya di akhirat. Tapi kalau lahwun, tidak ada faedahnya sama sekali di dunia dan akhirat.
Lah, ini orang yang hanya mencari faedah di dunia, tidak ingin mendapat faedah akhirat, waktunya habis sama dengan orang yang sedang bermain-main. Walaupun mungkin fisiknya karena olahraga, mungkin karena melihat televisi lalu hatinya senang, riang. Ya, ada ketawa di dalam rumah, tanda damai. Loh, memang itu manfaat di dunia. Tapi dia kehilangan sesuatu yang manfaat untuk akhirat. Itu laibun. Dan isinya dunia memang lahwun wa laib. Ya. Kalian dilarang sukun kepada mereka. Sukun sama dengan rukun. Qur'annya ada wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Jangan kalian condong, sukun atau rukun. Rukun itu dari bahasa Arab. Condong. Rokana sama dengan sakana. Ada kecondongan. Nah, terus diambil bahasa Indonesia dengan rukun. Rukun tetangga, rukun warga. Ya. Condongnya itu condong yang kira-kira tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh. Wong sunnatullah sudah ditetapkan kalau kita ini harus hubungan baik dengan warga, hubungan baik dengan tetangga. Itu sudah perintah. Kalau ingin makmur, dunia ini berhasil, jaya dan kuat, ya rukun tetangga, rukun warga. Ini menjadi sunnatullah. Tapi rukun tetangga jangan mengganggu usulnya, ya, tahakkuk, ya, tahqiq, usul ilal haq. Jangan sampai mengganggu. Karena kita ini makhluk proyeksi akhirat, bukan makhluk dunia. Ini sekali lagi untuk para bidayah, ahlul bidayah, orang yang pemula. Untuk orang yang ahlun nihayah, yang sudah kain bain, sudah siap terjun, tidak ada larangan. Kumpul sehari-hari dengan masyarakat, karena dia tidak terganggu sudah usulnya ilallah. Tidak terganggu sudah muamalahnya dengan Allah. Walaupun ketawa-ketawa di tengah masyarakat, ngomong. Tapi siapa sekarang orang yang sudah mencapai makom-makom seperti ini? Ya. Siapa mereka orang yang sudah mencapai makom kain bain seperti ini? Ahlun nihayah ini. Jadi ini keterangan maksudnya ini bagi ahlul bidayah. Latihan dululah, latihan. Makanya jangan kamu condong melihat orang bermain-main. Orang bermain itu orang yang selalu melakukan kegiatan di dunia yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Mungkin ada manfaatnya di dunia. Kamu jangan mendengarkan ucapan orang-orang bodoh. Berilmu, bergelar, dokter, profesor. Tapi ilmunya tidak membawa kedekatan pada Allah. Sama dengan orang al-jahili. Kamu jangan bergaul, bekerja bersama mereka, betolin pengangguran-pengangguran. Maksudnya pengangguran itu pengangguran akhirat. Harinya sibuk, tidak ada waktu, tapi untuk dunia saja. Padahal tahu semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Rizkimu berapa? Sesibuk apapun kalau kamu itu kere, tetap kere. Kan gitu hakikatnya. Tapi kita tetap diberi ikhtiar. Tidak sesibuk apapun kalau kamu memang takdirnya kaya, kaya. Tapi jangan meninggalkan ikhtiar. Loh, keyakinan itu harus ada, menancap dalam hati. Tidak mengganggu ikhtiar. Ikhtiar tetap semangat. Wong ini perintah. Hidup di dunia itu memang ikhtiar. Ketentuan, takdir, sudah. Ya takdir kehendak Allah. Begitu hasilnya begini, itu takdir. Bukan seperti yang ada di televisi-televisi itu. Masa ini takdir? Apa itu? Acara apa itu? Kan ada di televisi itu.
Masalah kulit apa rambut apa itu. Masa ini takdir? Ya takdir, kalau tidak takdir apa? Cuma kamu diperintah ikhtiar. Nah kalau tidak takdir, mosok tiba-tiba uban keluar sendiri. Tiba-tiba pipi ini apa ya pokoknya kasar sendiri atau halus sendiri. Itu takdir, cuma ada takdir lain. Ya, ada takdir lain ikhtiar. Hati-hati, TV itu kadang iklan-iklannya bisa menyesatkan. Sepertinya kok tidak percaya takdir. Ya seperti itu yang disebut orang-orang betolin, orang-orang yang omongannya omongan kosong, omong doang. Ya. Berarti kalau kita sudah tahu seperti itu, bukan berarti ini dilarang loh ya, berteman, dilarang membuat grup, membuat organisasi, enggak. Yang dilarang itu kalau sampai itu mengganggu hati. Mengganggu perjalanan kita wusul ilallah. Ya. Itu yang dilarang. Di dunia malah harus muasyarah, harus muamalah. Tapi bagaimana muasyarah muamalah ini tidak mengganggu. Nah inilah sebuah ajakan yang tinggi nilainya, ajaran tinggi nilainya agar kita ini menjadi makhluk yang bermartabat. Ya, bisa kumpul dengan sesama, tapi kita tetap melayani Allah. Itu loh makhluk bermartabat. Bisa punya keluarga, punya anak, ya, berguru dengan keluarga, berguru dengan anak, tapi kita tetap nyambung kepada Allah. Ini kan martabat sekali kalau tidak orang ya. Apalagi ilmu-ilmu itu ada semua. Ya, Allah menjanjikan kalau kita yakin kepada Allah dijanjikan. Maka tadi disebutkan kuwatul yakin aslu kulli amalin sholeh. Kekuatan keyakinan itulah modal dasar setiap amal soleh. Sekarang orang yang tidak yakin terhadap akhirat, tapi dia punya ilmu, ya, punya apa namanya, pokoknya sebuah konsep, sebuah hitung-hitungan, ya, akhirnya diterapkan, akhirnya berhasil juga. Itu urusan dunia, kecil sebetulnya. Bahkan sekarang ada ilmu yang disebut apa kalau AI itu ya, artificial intelligence. Iya, pengetahuan buatan itu ya. Jadi sekarang itu banyak orang, kalau dulu kalau ingin disebut orang kaya, ya sukses, itu harus punya lahan yang banyak. Tanahnya berjuta-juta hektar. Sekarang enggak, orang lahan sempit 1 meter, tapi bisa punya objek proyek besar. Seperti yang diterapkan di, misalnya seperti Gojek, seperti online itu. Seperti online, katakan apa itu namanya, Lazada atau apa itu? Shopee. Itu orangnya duduk di kursi, tidak punya pabrik, tidak punya toko. Tapi ada orang pesan apa saja, bisa dia melayani. Ya. Dia hanya dihadapi oleh alat-alat teknologi canggih, alat-alat di zaman digital ini, cuma gitu saja. Jadi orang pesan apa, tinggal pencet. Di pabrik orang lain, pencet ini, pencet ini. Itu ilmu dohir, ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat. Yang janji Allah, barang siapa yang punya keyakinan yang kuat, jangankan hal-hal yang tampak, yang tidak tampak itu. Makanya ada sebuah riwayat, laula asyayatin yakhumuna ala qalbi bani Adam, la ra'au malakutas samawati wal ardh. Andaikan hati Bani Adam tidak dikepung oleh setan, gangguan-gangguan tadi yang melupakan akhirat, la ra'au malakut akan mampu menembus
malakutas sam, gaib-gaibnya langit dan bumi. Tembus. Walaupun mata kita ini lemah, tapi yang akan mampu melihat mata hati kita. Apalagi ini masalah-masalah yang memang diajarkan oleh agama. Ilmunya ilmu yang dunia akhirat. Ilmu dunia saja sekarang banyak orang bisa menguasai ilmu-ilmu semacam itu. Jadi yang penting hati sebetulnya. Hati. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Kenapa umat Islam selalu lemah, orang lain yang non-muslim kuat? Dan sebagainya. Ya karena mungkin ada kesalahan. Kesalahan konsep dari kita ini. Oleh karena itu, uzlah itulah bahan untuk merenung. Ya. Jadi tidak ketemu, tidak ada gangguan, lalu pikiran ini jalan. Nah ini akan mendatangkan sebuah keyakinan. Jangan ragu-ragu, jangan pokoknya dalam melaksanakan sebuah uzlah yang disertai tafakkur, ya, ini jaminan sudah akan. Kan ada istilah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang tawakal, pasrah total pada Allah, Allah yang mencukupinya. Jadi barang siapa yang bertakwa, beriman dan bertawakal kepada Allah, Allah akan menganugerahkan rezeki yang tanpa disangka-sangka datang. Itu sebuah keyakinan. Jadi bagaimana kamu bisa menemukan halawatut ta'ah sedang hatimu hanya selalu berserta selain Allah. Hayhata. Wabil uzlati langkal uzlah aidan halimana yang kafu. Jadi kecegah. Ya, jadi kebatas, jadi kecegah apa basoru peninggali Mu'tazil, orang yang uzlah atau murid. Yang kafu dadi kecegah apa basoru peninggali Mu'tazil atau murid anin nadhari sangka ningali ila zinati dunya maring paise dunya, pepaise dunya, gebyare dunya, wa zuhratiha wa zahratiha lan padangi to gebyare dunya. Wa yansarifu lan mengo apa khatiruhu krenteke Mu'tazil atau murid anil istisani sangka milang-milang bagus ilama maring dunya dhamma kang nyacat hu ing masapa Allah taala min zuhrufiha sangka perhiasane dunya fatamtani bidzalika anafatan mengko nerimo kecegah nerimo nyegah fatamtani mengko nerimo nyegah bidzalika kan mengkono uzlah apa nafsu anita toluk sangka nyunguk sangka ningali ilaiha maring zukhrufiha atau maring dunya wal istisraf lan marki lan maring dunya wa munafasati ahliyalan ngedek ini wa munafasati ahliya lan unju-unjuan maksudnya sama dengan ini apa jor-joran wa munafasi ahli unju-unjuan ahli ni dunya fiha indam dunya. Apa yang dibuat sombong-sombongan. Ya. Wong dia sudah tidak melirik dunia, tidak melirik hiasan dunia. Qala Allah Ta'ala wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajam minhum. Nah ini loh. Wala tamuddanna ojo dawaaken temen sira Muhammad ainaika ing mata loro sira Muhammad. Ini Kanjeng Nabi didhawuhi. Wala tamuddanna ojo ndawakaken temen sira Muhammad ainaika ing mata loro sira ilama maring dunya, kesenangan dunya, matta'na kang nyenengaken ingsun bihi kelan ma azwajan ing pira-pira golongan minhum ya sangka kufar.
minhum saka kufar atau ladina la yu'minun, surat Toha ayat 131. Al-ayatan nutung sing ayat. Wala yambaghi lan ora sayuk joli akading wong siji, wala yambe ora sayuk joli akading kedung siji apa yastahkira yen to ngremehno sapa akad hadza ing iki qaulihi ta'ala wala tumaddanna ini, atau hada ini bisa kita kembalikan pada uzlah yang ma'at tafakkur. Wala ayastagantang ngeremehaken sapa ahad hada iki uzlah ma'at tafakkur. Fa innahu istihqar yastakir, fa innahu ayastakira itu iku yu'addin ka akan apa ayastakira ila amradin maring pira-pira penyakit azimatin kang agung kang gede fil qalbil ma'ati. Merendahkan uzlah ya, yang diperkuat oleh firman Allah yang mana uzlah itu adalah tidak terkesan, tidak tertipu, tidak terpesona dengan gebiar dunia ini, karena dohirnya dunia gebiar, hakikatnya adalah bangkai. Yang kelihatan api-api, bagus-bagus itu sebetulnya bangkai. Apa yang kita senangi dari dunia itu menjadikan orang lain sakit hati. Atau kadang kita memperolehnya justru jatuh korban. Ya. Jadi artinya apa? Selalu diikuti oleh hal-hal yang negatif di dunia ini. Tidak aman, tidak tenang hati ini. Ya. Makanya kita tidak boleh mencintai dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia merupakan pokok dari setiap kesalahan, dosa, dan sebagainya. Ini tidak main-main. Dan dunia itu ibarat pelacur. Bagaimana pelacur? Pelacur itu semalam akan ngobrol cinta kepada hidung belang siapapun yang datang. Ada 1000 hidung belang datang, dia ucapkan 1000 kali rasa cinta. Abang sayang. Tapi besok pagi dia lupa. Kalau tadi malam sudah 1000 kali dia ngobrol cintanya. Nanti malam begitu lagi. Nanti malam begitu lagi terus. Artinya apa? Pelacur itu tidak memiliki rasa cinta. Tidak. Ya. Biasanya orang cinta itu ya sudah. Gablok ke ini. Apalagi cintanya mendalam negeri. Wah sudah. Ya, tidak mau berpisah sedikit pun. Jangan coba-coba ada yang mau memisahkan. Ya, langkai dulu mayat saya. Kadang-kadang sampai seperti itu. Ya. Itu dunia orang cinta. Lah, justru agama lah, bukan berarti kita dilarang cinta, tidak boleh kita mentasarufkan dunia. Justru dunia itu harus kita tasarufkan. Itu loh. Karena kita ini pemakmur, pemimpin. Dunia harus kita makmurkan. Bukan kita yang diatur oleh dunia. Harus kita bedakan itu. Rasulullah saja diingatkan wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum. Muhammad, pandanganmu jangan kau panjangkan menuju kesenangan, ya, menuju kesuksesan mereka-mereka orang yang kelompok-kelompok dari mereka, orang-orang yang tidak iman. Itu hanya istidraj, itu hanya pengelulu. Kelihatannya dia itu senang, tapi hakikatnya mereka sebentar lagi tunggu tanggal mainnya. Mereka makin sukses, makin tinggi, makin menjadi katakanlah orang yang top. Nah, orang top itu orang paling tinggi. Setelah top sudah tidak ada lagi di atasnya, Allah mengingatkan, dijatuhkan mereka. Jatuhnya ya langsung dut, ya, jatuh tidak bisa bangun. Ini Rasulullah. Nah, kalau sampai kita merendahkan model-model seperti ini bagi para ahlul bidayah, para salikin, para muridin muridat,
ini berarti kita sudah menyandang penyakit yang berat dalam hati. Dalam hati ya, penyakit dalam hati, penyakit maknawi. Waman itazala lamun uzlah sapa man. Waman itazala lamun uzlah sapa man annasing manungso salima mongko bakal selamat sapa man. Biidznillah taala kan idin minha sangka amrot azimah ya. Siapa yang uzlah dia akan selamat dari penyakit ini. Sudahlah kita sabari. Berapa sih lamanya kita di dunia? Ya. Yang dirasakan orang lain kelihatannya bahagia, belum tentu mereka itu bahagia. Justru orang yang mendekat pada Allah itu orang yang bahagia. Qala Imam Abu Qasim Al-Qushairi, qala Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, fa arbabul mujahadat mung ketai pira wong kang anduweni nemen-nemen merangi nafsu ida aradu nalikane padha ngarepaken sapa arbabul mujahadat sauna qulubim ing ngreksa pira-pira atine arbabul mujahadat anil khawatir sangka pira-pira krentek pikiran arrodi akang elek lam yanduru mengko ora padha ningali sapa arbabul mujahadat ilal mustahsanat maring pira-pira kang dianggap bagus. Ilal mustahsanat maring perang. Jadi gini, orang-orang ahlul mujahadat yang berjuang, muridin muridat, yang dia memang ahlul bidayah, kalau ingin menjaga hatinya, jangan sampai banyak kerentek, banyak ya seliweran angan-angan yang jelek-jelek, dia tidak mau melihat yang bagus-bagus. Rumah yang makro-makro, nanti tidak bisa tidur dia. Pokoknya yang kira-kira mengganggu, masuk dalam hati, jadi pikiran, tidak mau dia melihat. Itu mujahadatnya seperti itu. Ya. Allah, Allah. Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula. Allah akbar, Allah akbar.
La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wat Muhammad والشرف والدرجة رضيت بالله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله الحمد لله. Jadi arbabul mujahadat, katakan panjenengan lah arbabul mujahadat. Ini kalau ingin lancar sukses dalam perjalanan, dia memerangi nafsu agar hatinya tidak ingin berubah-ubah gara-gara bisikan-bisikan nafsu tadi, ya, tidak mau melihat hal yang dianggap baik menurut nafsu, baik menurut nafsu. Bukan berarti lalu kita ini atau mereka itu tidak boleh melakukan atau memiliki sesuatu yang baik, tidak. Tujuannya membuat sesuatu yang baik itu untuk menyenangkan orang, menarik orang, akhirnya orang tertarik dan ikut seperti dia, memiliki perilaku-perilaku yang baik. Contoh seperti ini saja pengajian. Kalau saya ini kan pakai kaos hijau di dalam, ini kan, ini di kamera, di mata kamera, hijau itu justru makanya di belakang ini hijau. Itu biar bisa dirubah. Gitu. Lah kalau hijau ini tidak saya tutup, ini saya kelihatan seperti orang yang tidak punya leher nanti. Hilang karena ketutupan hijau ini. Atau mungkin dada saya yang sebelah ini seperti kerowok, seperti apa ini, menakutkan. Makanya perlu ditutupi. Mestinya kalau waktu ngaji tidak boleh pakai yang hijau-hijau. Nah ini termasuk mantesno, menjadikan orang senang. Kalau kita ngaji terus kira-kira penampilannya tidak menyenangkan, tidak menarik, kan bagaimana bisa menyampaikan kebenaran? Itu harus kita miliki. Makanya dalam ilmu Islam ada ilmu balaghah, ya, untuk mengatur kata-kata bisa biar punya daya tarik, ya. Bahkan ada dawuh inna minal bayani la sikhra, ya, bahwa sesungguhnya di dalam penyampaian, sebuah penyampaian yang tertata, ya, tertata baik, la sikhra, yakni akan bisa menyihir orang. Orang akan tertarik seperti orang tersihir itu. Kan ada istilah rayuan maut, nah itu. Itu kan karena ucapan-ucapan yang bisa mensihir itu. Ada rayuan maut, ada rayuan gombal. Ya, jadi jangan salah paham. Ya. Jadi ini cuma noto hati. Bukan berarti kita lalu justru dunia kita atur. Dunia itu harus ada di bawah aturan kita. Kesenangan itu harus ada di bawah. Senang-senang Allah akan menjanjikan, ya, hayatan thayyibah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ayat-ayat lain, barang siapa yang iman bertakwa pada Allah dan beramal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang thayyibah di dunia ini. Nah, ngaji ini sarananya untuk menuju ke sana. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati untuk ngaji, wong ini alatnya. Tidak ada alat lain kecuali ngaji ilmunya. Ilmu noto dunyo, ilmu noto hati. Qala al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, qala jasab al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, fa arbabul mujahadat. Sudah. Qala dawu sapa Imam Abu Qasim, wa hadza aslun kabir. Wa hadza utawiki. Wa hadza utawiki lam yandur ilal mustaqsanat iku aslun pokok kabirun kang agung kang gede lahum kedue arbabul mujahad fil mujahadat yang berpro mujahadai
fi ahwali riyadhat dan biro tingkai ngrialati ati fi ahwali riyadhat dan biro tingkai ngrialati ati intais tutuk apa qaulul Imam Abdul Qasim. Wa qala Muhammad bin Sirin lan dawuh sapa Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu iyyaka wa fudulan nadhar iyyaka wedya sira wa fudulan nadhari lan leluwiane ningali. Melihat itu sekedar kebutuhan, butuh untuk kepentingan apa? Silakan. Kalau setelahnya jangan. Ya. Karena nanti mendatangkan kesenangan nafsu tadi itu. Fa innahu mausifudulan nadhar lalu yani ningali iku yu'addi neka akan pa fudul nadar ila fuduli syahwat maring lalu yani syahwat maring lalu syahwat. Jadi kalau kita sedang muamalat melihat wajah seorang wanita boleh sekadar hanya sekadar untuk kepentingan muamalat tadi. Jangan melihat terus diterusno. Banding. Akhirnya datanglah syahwat terus. Mbak, rumahnya mana? Punya nomor HP enggak? Nah, ini. Wa qala ba'dul udaba ngendika sapa ba'dul udaba setengah pira-pira wong kang ahli ajar tata krama. Man kasurat lahadatu man tasawan ku kasurat lan akeh apa lahadatu pira-pira ngeliri iman, maksudnya banyak memandang sini, memandang sana, banyak melihat macam-macam. Man kasurat lamun akeh pola hadatu pira-pira liri animan damat mongko langgeng apa hasratuhu nelongsone man. Ya karena berpengaruh tadi itu. Ternyata tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa beli, tidak bisa ini, tidak. Yang dilirik sing seger-seger dan bening-bening. Wah, ternyata sulit mendapatkan seger dan bening itu. Ya getun menyesal. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, innal ba'dul udaba wa qang ba'dul udaba innal aina sunim meripat iku sababul khain. Dadi sababe kematian. Al-ain itu al-maut. Iku sababul khain, sababe kematian. Melihat itu sabab kematian. Matinya, paling tidak matinya hati. Bisa juga mati sungguhan. Karena yang dilirik anaknya Pak Sambo misalnya. Atau istrinya Pak Sambo. Yang dilirik istrinya Pak Sambo. Ini contoh saja ya. Untuk memudahkan gitu. Wah, ya bisa senjata berbicara itu nanti. Gara-gara melihat. Waman utasiku arsa. Lamun ngelembreaken sapa mentorfahu ing liri animan. Waman utasiku arsa lamun ngelembreaken masa ngumbar. Waman si arsala mun nglembrehna to ngumbar sapa man torfa ing liri anime ing peningaliman iktanaso mongko mburu sapa man hatfa ing kematian iman. Barang siapa yang membiarkan pandangannya tidak dijaga pandangannya berarti dia memburu kematiannya. Berarti dia sedang memburu kematiannya. Ya kan banyaklah kasus-kasus gara-gara pandangan liar ini. Pandangan mata keranjang ini berakibat kematian. Wa innan nadhar seteningali ilal asya maring perkara bil basari kal mata iku yujibu neka akan apa nadhar tafriqatal qalbi ing pecah-pecahe perco-percone ati. Ati ndak bisa fokus. Ya. Salfok. Ya. Yujibunaka akan apa nadhar tafriqatal qalbi ing pecai ati ing perenco-perencoi ati, tidak fokus.
gara-gara melihat tadi. Maka dulu ulama dulu kan banyak yang kalau jalan itu mandang ke bawah gitu, untuk jaga. Kecuali orang yang sudah min ahlin nihayah. Jadi kalau Rasulullah itu kan ya sudah pimpinannya. Jalan itu ya melihat ke depan. Ke depan. Sekarang banyak orang kalau jalan selalu melihat bawah. Ya mungkin mengharapkan syukur-syukur ada uang. Wakat ansyadul hal teman-teman pada ngelaguaken maca akan syair sapa ulama fi hadal makna ini baharnya bahar tawil wa innaka in arsal tatorfaka raida liqalbika yauman an amatkal manadhiru ra'aitul ladzi la kulluhu anta qadiru alaihi wala an ba'dihi anta qasiru bahar tawil. Wa innaka in arsalta torfaka roida. Wa innaka sunsiro. Wa innaka seku in arsalta lamun ngeculaken siro torfaka ing peninggal iro, pandangan iro. Torfaka ing pandangan iro roidan haling ngumbar. Pandanganmu kamu biarkan, ndak dijaga, ndak dibatasi. Di kolbika maring ati iro yang mendem siji dina an amatka an amat mongko nyenengaken ka ing sira apal manadiru pira-pira pemandangan. Maksudnya ini sebaliknya. Kalau mata ini dibiarkan jelalatan ya akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kepada hatimu. Lafal an amat diartikan sebaliknya. Ra'aitu ningal insun alladzi ing wong la kulluhu ora ing sekabehane lati. Ra'aitu ningal insun alladzi ing wong la kulluhu ora ing sekabehane lati. Anta tasira iku qadiru wong kang kuwasa ale ngetase lati. Wala an ba'dilan ora saking sebagiane lati anta tasira qasiru wong kang cendak, maksudnya tidak mampu, kosiru, enggak gaduk, enggak menguasai. Sodiru, sobiru ya. Ra'aitul ladzi lakullahu anta qadiru alaihi wala an ba'dihi anta sobiru. Wala anbalan ora saking sebagian ladi antasiku sobiru wong kang sabar. Maksudnya kamu bisa melihat orang tidak seluruhnya. Bisa hanya sebagian. Bahkan kadang sebagian pun tidak bisa. Dan kamu sabar hal seperti ini. Tidak bisa melihat sebagian pun kamu sabar. Ini sama dengan orang yang memang sedang diuji dalam kemiskinan, kefakiran. Ya. Hidupnya memang selalu miskin. Makan kadang ia tidak makan tidak makan. Maka menghadapi hal-hal seperti ini, memang keadaan seperti itu, dia bisa sabar. Dia bisa sabar. Karena memang dia tidak punya. Jadi sabarnya itu sabar karena dia tidak punya. Tapi bagi orang yang punya, ini bisa tidak sabar. Karena dia punya, memiliki, lalu dibatasi, dilarang, melakukan ini, melakukan itu. Ya, banyak orang-orang yang melarat-melarat itu tidak makan sehari dua hari, tapi tidak pernah merasa. Tapi kalau orang kaya yang uangnya berlebihan, tidak makan sekali saja sambatnya itu Masya Allah. Padahal di luar sana banyak orang yang 2-3 hari tidak makan, tidak sambat, sabar. Artinya
Kalau kalian ini tidak melepaskan pandangan mata tanpa terkontrol, maksudnya kalian melepaskan mata, pandangan mata tapi terkontrol. Ya, maka kalau kamu tidak melihat pun, tidak bisa melihat pun, kamu akan sabar. Tapi kalau kamu melepaskan pandangan mata ini tidak terkontrol, maka sewaktu-waktu kamu tidak melihatnya, maka akan menjadi sebuah kesedihan, penyesalan, kesedihan. Karena sudah biasa melihat. Nah, kalau sudah dia bisa menahan diri, wabidzalika kan mengkono, wabidzalika kan mengkono, wabidzalika yang kafu, di atas tadi ada yang kafu, basaruhu anin nadhar, yang qatiu, dadi putus apa tokmuhu rosone murid atau mu'tazil anin nasi sangka manungsa wa yahsul hasilate mu'tazil minhum sangka nas al iyasa ing putus asa. Kalau sudah biasa uzlah itu sudah rasa dengan orang lain itu sudah bisa putus. Dan hasillah kita putus sama sekali dengan manusia. Ini untuk pemula-pemula. Nah, untuk orang-orang yang sudah mencapai kain bain, hasil ujiannya lolos. Nah itu karena dia sebagai pemimpin melaksanakan tugas untuk pemakmuran, untuk kemaslahatan. Nah, sudah tidak akan terganggu. Wadhalika min a'dhami fawaidil uzlah. Wadhalik mungkin yang qati'u ta'muhu wa islahu minhum iyas iku a'dhamu fawaidil uzlati luwih gede-gedene pira-pira faedahe uzlah indal uqala mungge para wong kang andune akal al aqyas kang padha cerdas-cerdas. Jadi rasa artinya sudah kepada orang lain itu dia sudah tidak ada kebutuhan apalagi memanfaatkan orang lain. Ya. Hanya kepada Allah saja. Ini sebetulnya yang disebut a'dhamu fawaidil uzlah. Wala tatimula ora sampurna lau kudu mu'tazil ya murid apa manfaatul uzlati manfaati uzlah illa bistighalil qalbi angin klan nyibu akan ati bil fikrati klan mikir-mikir. Wahyati fikrah iku al maksudatu kan den sejauh guna ini bab uzlah. Ini uzlah yang ada manfaat yang kita harapkan manfaatnya tadi kita bisa mandiri hanya kepada Allah saja, kepada orang lain muamalahnya terbatas ya, terbatas bukan berarti lalu lepas sama. Nah dengan uzlah kan terpisah secara fisik ya. Artinya sudah kebutuhan yang dulu waktu belum uzlah seperti itu, setelah uzlah dia sudah bisa mengurangi bahkan sama sekali sudah. Ini faedah yang besar bagi uzlah. Tapi di dalam uzlah itu ada manfaat sebetulnya yang maksudah, manfaat yang dituju. Apa maksud itu adalah al-fikrah. Mikir-mikir. Fikrah itu harakatun nafsi alal ma'kulat. Gerakan hati atau akal pada apa yang diangan-angan dari ciptaan Allah ini. Ini yang nanti menjadikan lahirnya sebuah keyakinan takarrub kepada Allah ya. Akhirnya mendapatkan alam makom-makom yakin, makom musyahadah karena dari fikrah itu. Ya seperti ayat itulah. Liulil albab ya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza. Lahirlah sebuah natijah rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah. Ya, engkau tidak menciptakan semuanya ini secara batil. Justru semua itu ada faedah. Kenapa? Karena tafakkur itu tadi. Wa kanat ana pal uzlatu uzlaiku muqaddimatun dadi muqaddimahe pengarep lahamai fikrah wa mu'inatun lan bantu la alim fikrah. Jadi uzlah itu yang menjadi muqaddimah, pembuka
Ya, bukan maksudah. Ya. Bukan maksudah tapi muqaddimah. Nah, ini. Dan membantu hasilnya maksudah. Apa maksudah itu? Yaitu fikrah. Wadhalika utai mengkono muqaddimatun wa mu'inatun alaiha ba'da taqdimima in rusak sending kan perkara yuhtaju kang den butuhaken apa ilai maring ma bayan min ulumi syar'i saking ilmu syara' al-dhahira kang pertela. Artinya orang yang uzlah yang bisa mengharapkan lahirnya fikrah, uzlah yang bil fikrah itu harus diawali dengan ilmu-ilmu syar'i yang dibutuhkan. Jadi jangan kosongan. Ingin uzlah tapi ilmu syar'inya belum mampu, ilmu syar'inya belum lengkap. Setan ini yang mempermainkan. Ya. Ilmu syar'inya belum lengkap, akhirnya hakikat semua. Bahaya. Nyeleweng juga nanti. Jadi harus syariat ini, jadi thariqah itu memang syariatnya itu harus lengkap. Terutama cari mursyid, ya. Hati-hati sekarang banyak orang membuka label mursyid, bendera mursyid. Tapi tujuannya memang untuk kerjaan, untuk penghasilan. Mursyidnya untuk sebuah penghasilan. Itu. Mursyid itu sulit. Siapa sekarang yang bisa? Orang yang sudah kain bain, orang yang sudah tidak terpengaruh dengan ini, dengan itu. Dikata-katai orang, diejek orang, sama dengan kalau dia dipuji orang. Tidak terpengaruh. Muncul di sebelahnya ada mursyid baru, dia tidak terpengaruh. Tidak merasa disaingi. Ya, tidak merasa dikurangi haknya. Tidak. Tujuannya dia hanya nuntun. Ini mursyid yang hakikoh. Jadi mursyid itu ada yang tidak ghairu hakikoh. Hati-hati. Kadang orang ngilang berapa bulan, akhirnya rambutnya panjang keluar ngaku mursyid. Kan banyak orang-orang. Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Jadi pemahaman untuk uzlah, untuk amalan seperti ini tidak harus dituntun oleh mursyid. Bukan berarti kita tidak butuh mursyid. Mursyid nikmat uzma, nikmat yang kabirah, nikmat yang uzma. Tapi mursyid yang benar. Tapi kalau kita belum nemu, apakah lalu kita tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi? Ya, Nabi Rasul itu sebelum menjadi Nabi Rasul juga uzlah. Adalah sedikit-sedikit uzlah. Enggak mau uzlah karena siapa mursyid saya? Loh, kalau memang tidak ada mursyidnya ya, masa lalu kosong? Sunnah Nabi ya kosong. Ya, amal-amal yang baik kosong. Tidak boleh. Dan mursyid itu pun harus mursyid yang benar-benar mursyid. Tidak sembarang mursyid. Mursyid nemu di pinggir jalan. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Dibutuhkan pemahaman ilmu syariat dhahira wal qiyam lan jumenengi bimroati adabi lan ngrekso pira-pira ata tata kramane syar'i al batina kang batin. Antara dhahir batin harus seimbang. Wa qad dzakara lan nutur minha sangka adabi al batinah sapa Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ila jumlatin maring jumlah syafiatin kang marmaken fi kitabil uzlah dalam kitab uzlah. Kitabul uzlah di Ikhya itu ada kitabul uzlah. Fi kitabul dalam kitabul uzlah minal Ikhya sangka kitab Ikhya Ulumuddin bisa diperiksa di sana. Ikhya Ulumuddin itu juz 4 ya, Shahifah 264. Juz 4 Shahifah 264 bisa dilihat itu kitabul uzlah. Ya, di dalam kitab Ikhya Ulumuddin falyandur mongko becik ningalono sapa murid to Mu'tazil hunaken kono-kono Ikhya. Wa qad ja'al khaltam mustaqa fil khamin hadis tafakkur sa'atin khair min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur sa'atin tai mikir-mikir saat, mikir-mikir sak jam lah katakan, iku khairun bagus min ibadati sab'ina timbang ibadah 70 apa ni sanatan tauni.
Mikir 1 saat, mikir 1 jam. Nilainya lebih baik dari ibadah 70 tahun. Makanya sahabat Bakar, sahabat Ali, termasuk itu para sahabat-sahabat mencapai makom tinggi bukan karena banyaknya ibadah, tapi tafakkur. Ya, bukan karena sholat malamnya, tapi begitu bangun terisi kebenaran. Banyak orang sholat malam suntuk, tapi tidak ada isinya sama sekali. Ya, dapat pahalanya. Tapi tujuan hasil daripada sholat malam itu apa? Ya, hati ini jadi tenang, hati ini hati ini ada perubahan-perubahan yang ya, syukur-syukur sholat malam yang getu, baik, dan hasilnya juga baik. Itu sebenarnya yang kita cari. Tapi ya jarang. Hadis ini mikir 1 saat. Lebih baik ibadah 70 tahun. Ibadah 70 tahun seperti apa pahalanya? Kok kalah dengan 1 saat? Inilah menunjukkan bagaimana tafakkur itu menambahkan keyakinan seseorang, keimanan yang mantap. Kalau sudah yakin mantap, percaya pada Allah, tidak tola-toleh sudah. Tidak tengok sana, tengok sini. Lurus. Ya. Jadi tegak lurus. Tidak menggok-menggok. Ya, tegak lurus, tidak menggok-menggok. Ini yang dimaksud. Nah, jangan khawatir, Allah sudah menyiapkan semuanya. Kita diciptakan Allah, tidak pernah usul, tidak pernah nyurati Allah secara rinci. Saya minta ini, tangan saya ini, mulut saya ini. Semua sudah dilengkapi oleh Allah. Dalam setiap manusia ada mulut, ada apa itu? Ya. Itu artinya ya seperti Allah sudah mencukupi semuanya. Bahkan hati inilah markas Allah akan menjanjikan berbagai rahasia-rahasia alam itu. Mari kita olah markas ini yang sudah berpuluh-puluh tahun nganggur ya. Kita malu dengan Imam Ghazali yang namanya susah mendunia. Imam Ghazali dengan saya tuwek saya. Beliau itu usianya paling 51 tahun wafat. Itu hijriyah. Muda kan 50 tahun. Ya, 51 tahun beliau wafat hijriyah. Masih muda. Tapi namanya Masya Allah. Kita melihat Ihya itu. Malu kita. Kita sudah umur seperti ini kok. Apa hasilnya? Ya. Panjenengan malu enggak kira-kira? Ayo malu bersama. Malu bersama. Ya, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Tafakur sa'akhin ibadati sab'ina sana. Ini kita buat pegangan. Berarti ada sesuatu yang kecil sekali, bentar sekali, tapi nilainya jauh mengalahkan yang jumlahnya banyak. Itu ada di umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pada panjenengan, kesempatan panjenengan semuanya. Wa kada wa kad kemengene tafsir huwa ya tafsir sa'ah wallahu alam bis. Ada mungkin yang tanya-tanya? Nggih. Pertanyaan dari Bapak Khairul Razak dengan alamat Sidoyoso Wetan, Surabaya. Pada bulan Ramadan, banyak musola-musola dan masjid-masjid mengadakan takjil bersama. Pertanyaannya, apakah boleh makan, minum, serta merokok di ruangan utama masjid ataupun musola? Terima kasih, mohon penjelasan saking Abu ya. Makan minum di masjid asalkan dijaga tidak apa-apa, boleh. Di Masjidil Haram saja, Masjid Nabawi, kalau puasa sudah mendekati buka, itu banyak orang-orang kaya menyuruh pegawainya menghamparkan plastik. Wah ya, diberikan makanan macam-macam. Ya ada kuah, ada macam-macam, ada yang basah-basah itu, ada yang kering-kering itu, terutama kurma itu.
Tapi tidak sampai jatuh ke lantai masjid atau ke tempat sholat. Ya itu yang penting dijaga itu. Tidak apa-apa makan. Cuma kalau merokok, dijagalah kehormatan. Rokok, karena di dalam masjid hampir tidak kita temukan orang merokok dalam masjid. Tapi ada satu dua, mungkin karena sudah, tapi perorangan ini ya, bukan secara berjamaah. Jadi perorangan, mungkin kan dia sudah dengan rokok itu nyandu gitu. Kalau tidak ngerokok ngajinya tidak lancar. Ya, kalau tidak rokok ngajinya ada orang seperti itu. Ya. Saya dulu pernah ngaji rotok nyuri-nyuri gitu. Karena ngajinya itu yang ikut orang-orang otaknya yang encer-encer itu. Nah beliaunya kalau belum merokok waktu ngaji tidak mau ditanyai. Kalau sudah merokok, sudah ayo mau tanyakan atas langit bawah bumi, tanyakan semua. Gitu. Ya, itu berarti rokok yang manfaat dan maslahat bagi pelakunya. Jadi kalau kecuali memang sudah menjadi hal yang darurat, katakan hajat sekali baginya, tapi tidak untuk umum ya, merokok di masjid. Jagalah, ya, jaga. Karena tidak semua orang senang dengan baunya. Tapi ada orang yang senang itu malah ada rokok mendekat. Tidak merokok tapi senang dengan baunya. Ada. Nah, jadi kalau makan-makan, tidak apa-apa asal dijaga. Itu dipraktekkan di mana-mana. Ya, begitu. Cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل السول صلى وسلم